Jumpa lagi dengan saya, Luki Indah Mawarti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasir. Pada kesempatan kali ini, saya dan berkolaborasi bersama dengan teman-teman sejawat, kami akan mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Mari ikuti kegiatan saya. Masyarakat yang kalau sekolah itu ada murid kan tidak ada kegiatan belajar makanya. Nah, ada bagian juga kalau meja kursi tadi tidak ada meja kursi tulis tidak bisa ada kegiatan. Jadi itu adalah merupakan penunjang daripada kegiatan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Luki Indah Mawarti. Tepuk tangan. Setuju semuanya ya? Demikian pengantar Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya kita panggil Ibu Luki. Tepuk tangan lagi. Pembukaan sudah berlangsung dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Adapun saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, namun ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan saya di CGP. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentang mengidentifikasi aset apa saja yang ada di sekolah. Sebenarnya pada saat saya mendapatkan materi ini, ada satu teringat pertanyaan salah satu guru kepada kepala sekolah. Pada saat itu kepala sekolahnya masih Ibu Siti Salbia, teman sejawat saya, Bu Supriya bertanya, apakah setiap kepala sekolah yang baru harus membuat perubahan? Nah, ternyata terjawab di sini, Bu. Saya baru ingat. Jadi karena pertanyaan Ibu, itulah makanya saya semangat untuk mendalami materi ini. Nah, sebelum saya jabarkan panjang lebar, saya ingin menyampaikan tujuan dari pelaksanaan materi ini. Next, Pak. Tujuan kita hari ini mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh SD 011 Tanah Grogot. Next, Pak. Di sekolah ini ada beberapa faktor, yaitu ada abiotik dan biotik. Kali ini saya akan jelaskan tentang faktor biotik. Next. Pertama, apa itu faktor biotik? Adalah murid. Kenapa? Karena biotik itu sendiri di bidang studi sains sudah kita pelajari bahwa biotik adalah makhluk hidup yang ada di komunitas sekolah kita. Pertama adalah murid. Next. Yang kedua adalah kepala sekolah. Di sini adalah Bapak Utuhmani. Next. Yang ketiga, guru. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Next. Berikutnya adalah staf atau tenaga kependidikan. Nah, ini tidak bisa disendirikan karena sangat berperan di dalam proses pelaporan apa saja yang kita lakukan, terutama pelaporan kepada Dinas Pendidikan maupun di Dapodik. Next. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah bertujuan sebagai motivator kita, memotivasi kita, mengajari hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Jadi kalau Bapak pengawas sekolah datang ke sekolah, jangan kita takutin ya. Kalau kita tidak tahu, kita tanya, Pak, mana yang benar. Jadi jangan diam aja kalau kita disuruh buat RTP model terbaru misalnya. Kita nggak ngerti, langsung kita tanya, Pak, izin modelnya seperti apa. Karena tugas beliau adalah membina kita, bukan menakut-nakutin kita. Next. Modal berikutnya, faktor biotik adalah orang tua. Ini tidak terlepas dari siswa, karena peran orang tua sangat
menunjang dengan keberhasilan siswa kita. Next. Berikutnya adalah masyarakat sekitar sekolah. Kita harus merangkul masyarakat di sekitar sekolah kita. Terkadang kenakalan anak-anak kita ini berlangsung atau terjadi di luar. Sehingga itu kita ikut meminta peran serta masyarakat di dalam membentuk karakter siswa. Jadi, jika anak-anak kita melanggar aturan, melanggar norma yang ada di luar, jika masyarakat di sekeliling kita ini menyadari akan perannya untuk mendidik anak-anak bangsa, maka kita akan berkesinambungan. Next. Dinas terkait. Bukan untuk menakuti tetapi melindungi kita sebagai guru. Jadi jika terjadi sesuatu peristiwa guru, misalnya tanpa sengaja, seperti yang di Facebook itu dia menjentik siswa atau siswa yang menfitnah guru, tugas dinas itu bukan untuk memprovokasi atau menjudge guru itu tidak betul bekerja, tetapi tugas dia adalah merangkul, mengayomi, memberikan payung hukum terhadap guru. Sehingga guru di lapangan merasa tenang di dalam melaksanakan tugasnya, merasa ada yang melindungi selama dia bertugas. Berikutnya, pemerintah daerah. Apa peran pemerintah daerah dalam ekosistem sekolah ini? Salah satunya yaitu menggelontorkan dana Bosnas dan dana Bosda. Kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan harus berpihak ke dunia pendidikan. Next. Faktor berikutnya, abiotik, yaitu benda-benda mati yang ada di sekeliling kita. Tadi sudah dijelaskan, disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa faktor abiotik yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah keuangan. Kenapa dia duluan? Karena segala sesuatu kegiatan, jika tidak ada dana, niscaya akan berhasil. Jadi keuangan ini sangat menunjang. Berikutnya, sarana dan prasarana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Nanti kita kupas satu persatu sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah kita. Next. Berikutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi penunjang kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Next. Nah, dalam mengembangkan sekolah, biasanya ini sudah dikuasai oleh pemimpin pembelajaran. Jadi saya di sini ingin mengingatkan kembali, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemimpin pembelajaran. Siapa sih pemimpin pembelajaran itu sendiri? Pemimpin pembelajaran tidak hanya Bapak Kepala Sekolah, tetapi Bapak Ibu Guru semua ini adalah pemimpin pembelajaran. Jadi, materi di sini nanti bisa kita terapkan di dalam lingkungan kelas kita masing-masing. Gitu. Bukan berarti, saya bukan pemimpin pembelajaran, lewat saja materi ini. Tidak. Di sini nanti bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing. Bisa diterapkan di rumah masing-masing. Bisa. Tidak hanya di dalam sekolah, bisa di dalam rumah tangga kita. Pendekatan yang dilakukan pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Maksudnya begini, jika ada contoh kegiatan perpisahan misalnya, sekarang ini ekonomi lagi susah, kemudian orang tua enggan untuk mengeluarkan uangnya untuk acara perpisahan. Jika kita melakukan pendekatan berbasis masalah, bisa jadi kegiatan perpisahan tidak akan dilaksanakan karena kita hanya fokus kepada masalah. Jadi sebaiknya kita melakukan pendekatan berbasis aset. Jika uang tidak ada, misalnya kita tidak bisa menyewa gedung, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan ruangan kelas, kita bisa gunakan halaman sekolah, tidak pakai tenda karena tidak ada dana.
Tidak apa-apa, laksanakan di pagi hari di halaman sekolah. Itu sudah merupakan contoh kita menggunakan berbasis aset. Konsumsinya bagaimana? Karena orang tua tidak mau menggelontorkan uang untuk acara. Kalau kita tidak bisa makan kue tar, kue yang mewah-mewah, kita bisa makan kue dari singkong, yaitu subsidi dari orang tua misalnya. Nah, jadi jika kita mencari solusi-solusi masalah yang akan kita hadapi, itu namanya kita melakukan pendekatan berbasis aset, memanfaatkan aset yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya yang besar gitu. Next. Nah, di sini 7 modal utama. Ini modal utama kita yang akan kita gali di sekolah kita. Sehingga kita akan bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Apa modal pertamanya? Next. Modal manusia. Nah, di sini kita lihat di sekolah kita adalah pertama guru. Kita gali lagi. Guru di sini rata-rata pendidikannya apa? Di sekolah kita. S1. Ini merupakan modal. Kemudian Bapak Kepala Sekolah. S1 izin Pak nggih. S1. Pendik D2 ya. S3 D3 ya. D3. Oke. Guru, Kepsek, Pendik. Nah, apalagi manusia yang ada di sekeliling kita? Kepala sekolah, guru, pendik, murid. Murid latar belakang rata-rata menengah atau di bawah atau di atas kemampuan orang tuanya. Menengah. Komite. Murid dulu apa ini? Menengah ya. Kalangan menengah. Kalangan menengah ke atas. Kemudian komite dan paguyuban. Kualitasnya berarti sama, kalangan menengah ke atas ya. Kalangan menengah ke atas. Modal manusia. Tadi di situ disebutkan pengawas sekolah. S2 nggih, Pak? S2. Oh, keren Bapak ya. Kemudian Diknas. Kadis pendidikannya S2. S2. Nah, dari modal manusia ini tadi kita bisa menginspirasi kita apa saja yang bisa kita buat. Gurunya S1, Bapak Kepala Sekolah S1, berarti sudah smart semua. Pendiknya D3. Nah, dari sini kita bisa, kenapa dikatakan modal manusia? Apa yang pernah kita serap dalam dunia pendidikan waktu kita kuliah di S1, bisa kita terapkan di sekolah kita. Bisa kita laksanakan di sekolah kita. Itu merupakan modal utama dari manusia. Nah, next berikutnya hilang. Hapus ya. Modal kedua. Modal sosial ini maksudnya adalah
hubungan komunikasi kita dengan di luar lingkungan sekolah. Itu namanya sosial. Berarti apa modal sosial kita? Aparat desa, kelurahan, RT, RW. Nah, di sini apa yang bisa kita manfaatkan dari kelurahan, dari RT, RW? Kita minta bocoran Bapak Kepala Sekolah. Biasanya ngapain, Pak? Kebijakan sekolah. Tempat tinggal siswa. Sehingga kita bisa tahu latar belakang siswa gitu nggih, Pak. Ada lagi? Nanti berarti tentang beasiswa. Minta surat keterangan beasiswa. Ya. Ada lagi? Bantuan bencana alam. Menyalurkan gitu nggih, Pak? Menyalurkan bantuan sosial gitu nggih, Pak. Nah, ternyata modal sosial tentang aparat kelurahan, RT, RW. Nah, selama ini inilah yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Berkoordinasi dengan aparat kelurahan untuk memajukan untuk kebaikan sekolah kita. Kita bisa contek ini. Ada lagi, Pak? Ini ya kira-kira. Baik. Sarana dan prasarana nanti ada modal fisik nggih. Berarti modal sosial cukup ini. Bisa dari ini dinas. Sosial juga. Contohnya regulasi peraturan pemerintah. Regulasi peraturan pemerintah. Nah, ini salah satu modal sosial yang bisa kita gandeng atau kita bisa manfaatkan untuk kelancaran sekolah kita. Berikutnya, modal politik. Nah, kalau modal politik ini Bapak kita udah paham betul nih. Modal politik ini pertama dengan bentar, kok nggak bisa ya. Pemerintah daerah, Pemda. Pemerintah daerah. Nah, legislatif, eksekutif. Legislatif dan eksekutif. Nah, Pemda dulu, Pak. Bagaimana cara Bapak modal politik ini Bapak gunakan atau dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah kita? Kira-kira apa, Pak? Kebijakannya nggih? Ajuan Sapras wajib disetujui legislatif dan eksekutif. Baru kita terbuka ya, ternyata
yang harus dipikirkan bukan hanya di dalam gedung sekolah. Nah, nih salah satunya modal politik. Bagaimana peran pemimpin pembelajaran untuk memanfaatkan modal politiknya ini. Nah, salah satunya seperti itu. Ada lagi kira-kira, Pak? Terus masalah anggaran. Anggaran. Ya, masalah anggaran itu perempuan politik. Anggaran. Anggaran sekolah. Oh, nggih. Berarti ke legislatif nggih, Pak? DPRD nggih. Mengusulkan anggaran. Mengusulkan anggaran pembangunan begitu Kak Pak? Anggaran pembangunan. Menentukan jumlah siswa. Kalau dulu kan jumlahnya satu kelas 40, sekarang dia 28. Oh, dulu 40. Berarti pemerintah daerah bersama legislatif ini yang menentukan nggih, Pak? Iya. Sama dengan donasi. Donasi. Donasi ke sekolah-sekolah nggih, Pak? Zonasi. Oh, Z. Zonasi. Kirain donasi, duit aja yang pikir. Zonasi ke sekolah-sekolah. Nah, baru kita bayangkan, ternyata tidak hanya memimpin kita tugas Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti ini. Jadi harus tahu kebijakan-kebijakan daerah yang diterapkan di sekolah kita. Jadi kalau tiba-tiba mendadak ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan bukan keinginan Bapak Kepala Sekolah untuk mempersulit kita, tetapi Bapak Kepala Sekolah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemda dan legislatif serta eksekutif demi kemajuan anak kita. Tunjangan guru. Tunjangan guru masuk juga. TPG, tunjangan penghasilan guru. TPP. Oh, pegawai ya. Tunjangan penghasilan pegawai. THR. Tunjangan THR. Tunjangan THR. Semoga tahun ini dapat kita. Baik, nah inilah salah satu modal politik yang bisa kita lakukan atau gunakan, manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Berikutnya modal yang keempat. Modal yang keempat adalah modal agama dan budaya. Ada Masjid Agung dekat sekolah kita. Masjid Agung kan namanya, dimanfaatkan untuk kegiatan proses KBM, kegiatan belajar mengajar tentang praktek agama. Tuh, modal agama dan budaya. Budaya. Fisik, Pak. Fisik. Masuk modal fisik nanti ada. Berarti ini tempat tempat ibadah agama lain. Kan ada masjid, ada gereja, ada di daerah kita, pura ada,
samping SLB, maju lagi sedikit sudah ada pura di sana. Nah, itu ada suku Banjar, ada suku Bugis, ada suku Toraja. Ya. Paguyupan tiap suku. Kita manfaatkan untuk apa? Paguyupan tiap suku. Saya lihat setiap tahun ada dilaksanakan di kabupaten kita. Ada pawai mereka melakukan. Kita manfaatkan untuk apa itu? Iya, melestarikan dan mengenalkan budaya. Melestarikan dan mengenalkan budaya kepada siswa. Kepada siswa. Apalagi budaya yang ada di daerah kita? Modal agama. Oke? HUT kabupaten. HUT kabupaten. Kita manfaatkan untuk apa itu? Berarti memfasilitasi kegiatan budaya. Ya, jadi bisa anak-anak kita yang sudah dilatih oleh Bu Putri bisa tampil di acara HUT kabupaten. Bisa tampil di acara paguyuban tiap-tiap suku mereka. Nah, ini merupakan salah satu modal agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan di sekeliling kita guna menunjang kegiatan belajar mengajar. Biasanya PPKN dan IPAS. Agama juga. Nah, di sini. Jadi kita tidak boleh fokus hanya ada di sekolah aja, tapi kita bisa melihat apa yang di sekeliling kita. Salah satunya adalah di museum yang pernah kita lakukan. Museum. Yaitu menjelaskan, kita manfaatkan untuk menjelaskan sejarah apa saja yang ada di daerah Kabupaten Pasir. Ini kita manfaatkan ke situ. Jadi jangan dibiarkan museum itu bertengger di sana, tetapi banyak anak kita yang sebenarnya belum mengerti apa sejarah Kabupaten Pasir ini dulu. Ternyata di sini ada kerajaannya. Nah, dengan cara kita bawa ke sana, bagaimana supaya tidak atau mengurangi resiko misalnya. Kita gandeng orang tua tadi, yang modal orang tua tadi, supaya mereka ngantar. Jadi nggak keluar uang lagi, nggak ada alasan, nggak punya uang. Ayo Bapak Ibu antar anak-anak ke sana. Saya tunggu di museum. Selesai. Orang tuanya juga seneng. Ajang manfaat untuk jalan-jalan, sekalian ngantar anaknya. Gitu. Jadi kita manfaatkan dan tidak beresiko. Begitu. Berikutnya modal. Nah, ini dia. Modal lingkungan alam. Sepak bola lapangan, sepak bola. Lapangan sepak bola. Karena bukan punya kita, punya tentara, bisa kita manfaatkan untuk PJOK berlatih. Alam yang di sekeliling kita apa? Banyak pohon mangga di ciri khas. Pernah saya ditanya, apa ciri khas daripada SD 011? Ya, itu dia. Pohon mangga. Apa yang kita bisa manfaatkan dari pohon mangga? Panen, makan buahnya. Bisa untuk menjelaskan KBM. BM, kegiatan belajar mengajar tentang biji, tentang penyerbukan,
tentang fotosintesis dan sebagainya. Selain itu kita bisa manfaatkan apa? Berteduh. Berteduh di bawah pohon mangga. Pada saat olahraga jadi nggak kepanasan gitu. Itu memanfaatkan modal yang ada di sekeliling kita. Lagi apa lagi? Banyak ibu gurunya yang cantik-cantik. Iya, yang cantik-cantik. Tadi modal manusia tadi. Iya, bagus. Iya. Nah, ini. Nah, inilah ternyata Bu Sukria, pertanyaan Bu Sukria dulu itu. Kenapa kok harus selalu berbuat sesuatu? Ternyata mereka itu langsung melihat modal lingkungan alam kita ini apa? Apa yang harus bisa dimanfaatkan, begitu rupanya. Makanya termasuk kolam ikan kita dulu. Itu. Ternyata merupakan salah satu penilaian kalau dia bisa memanfaatkan aset yang ada di lingkungannya dapat nilai A gitu. Terjawab sudah ya. Nah, lingkungan alam kita apa? Lapangan sepak bola, pohon mangga, kolam ikan, bukan kolam kodok ya. Kolam ikan ya. Bisa untuk kegiatan KBM. Iya, kita bisa ngajari ekosistem, kita bisa ngajari apa perkembangbiakan kodok, perkembangbiakan ikan. Nah, kita manfaatkan semuanya ini. Oke, karena sekolah kita kecil di tengah kota, jadi kurang luas ya. Jadi cukup ini. Berikutnya next. Modal finansial. Masalahnya Mbak Ulpa ini. Ke-6. Modal finansial. Apa itu finansial Bapak Ibu? Cuan. Berarti apa itu Bosnas? Iya, dan Bosda. Ya, kan masuk. Berarti itu kewirausahaan tuh pendaharannya. Kewirausahaan. Sebentar, kalau ini dimanfaatkan jelas untuk biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah dan untuk meningkatkan potensi siswa lomba-lomba itu. Sekarang kewirausahaan, Bapak Kepala Sekolah, kira-kira kewirausahaan itu untuk apa, Pak? Gazebo namanya ya, gazebo. Berarti untuk membiayai di luar arkas gitu ya. Nah, gitu aja, membiayai di luar arkas. Duit apa lagi ya? Bosnas, orang tua, wali murid. Itu apa namanya Pak Udin? Jumat berkah. Sekarang sudah azan ya. Baik, kita pending dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ke-7 adalah modal fisik. Nah, modal dengkul. Modal fisik, apa aja ini? Gedung ya? Gedung. Gedung sekolah atau kelas. Dimanfaatkan? Iya, KBM, kegiatan belajar mengajar. Selain gedung kelas, apa yang kita punya? Perpustakaan. Izin Bapak di Dapodik ada gedung perpustakaan? Nah, kalau
Masuk, ada nggih? Gedung perpustakaan, UKS, ruangan guru ya, ruang guru, ruang tata usaha, ruang, oh iya, Kepsek. Ruangan ANBK itu masuk laboratorium tidak? Masuk kan? Ya, berarti lab komputer. Lab B ya, B. Lab komputer. Ada lagi? UKS. Ruang gibah ya. ruang diskusi. Ruang diskusi. Iya, WC. Kantin. Gudang, betul. Ya. Nah, ini ruangan atau modal-modal fisik yang bisa kita manfaatkan. Jadi, pola pikir yang seperti ini, yang dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menyisir lokasi itu ada dua tadi, unsur abiotik dan biotik. Kemudian, terapkan 7 modal ini. Nah, kalau sudah kita melihat 7 modal ini, baru bisa kita manfaatkan apa yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan kegiatan KBM. Tidak hanya diterapkan di sekolah, diterapkan di rumah juga bisa. Begitu sampai rumah nanti, tolong dilihat 7 modal ini. Apa yang bisa kita manfaatkan. Minimal, ya bisa. Ruang masak, selain masak bisa untuk apa lagi? Ruangan tengah, selain bisa untuk nonton TV, untuk ruangan ini ya, diskusi atau ruangan gibah. Itu bisa halaman, halaman. Langsung kita lihat, oh halaman ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Gitu. Jadi bisa, ilmu ini bisa diterapkan dimanapun berada. Biar disayang mertua gimana? Begitu nyampe di rumah orang mertua, langsung kita terapkan 7 modal. Apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, gitu. Dengan begitu, kita bisa mengeluarkan potensi-potensi apa yang ada dari kita dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekeliling kita. Nah, inilah gunanya mengidentifikasi aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Misalnya, tadi modal manusia. Masing-masing ini mempunyai kelebihan. Nah, semuanya mempunyai kelebihan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan ini kelebihannya ini kelebihannya ini. Itu salah satu memanfaatkan modal. Yang pertama tadi, modal manusia. Kalau Bu Sukria ini modal kelebihannya apa? Bu Sukria? Masak. Ini apa namanya? Pengacara itu nah. Apa namanya? Komunikasi, melobi-lobi, itu kelebihannya. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, suruh Bu Sukria maju duluan. Modalnya itu ya, kelebihannya di situ. Enggak dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi kita bisa terapkan ya 7 modal yang ada di sekolah. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ini siapa yang gendut ini?
Iya, dia menginstruksikannya harus begini kodoknya ya. Baik, karena sudah jelas semua, semoga materi ini bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat buat kita semua. Saya sudahi acara ini. Selamat siang. Dan waktu saya kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih narasumber Ibu Ki dan CDP yang sudah memaparkan tentang apa itu daripada kami sarana prasarana akses sekolah. Baik, terima kasih juga.